Salam jumpa kembali di Jejak Papua Channel. Konflik di Papua yang telah berumur puluhan tahun ini oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI terkait dengan 4 masalah pokok. Pertama, status politik dan sejarah integrasi. Kedua, kekerasan negara dan pelanggaran hak asasi manusia. Ketiga, kegagalan pembangunan. Dan yang keempat, terkait dengan masyarakat Papua yang masih termarginalisasi dan mengalami diskriminasi. Sahabat, terkait dengan 4 masalah pokok tersebut, berbagai kebijakan pembangunan telah dilakukan oleh pemerintah pusat, mulai dari otonomi khusus jilid pertama dan kini sudah memasuki otonomi khusus jilid kedua. Namun eskalasi konflik Papua bahkan terus meningkat beberapa tahun terakhir ini. Konflik yang berkepanjangan ini telah menelan banyak korban, baik masyarakat sipil, TNI Polri, maupun Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, organisasi Papua Merdeka, yang oleh pemerintah Indonesia dinamai dengan kelompok kriminal bersenjata atau kelompok separatis teroris. Sahabat, banyak pihak termasuk LIPI dan LSM-LSM yang ada di Indonesia maupun LSM-LSM internasional telah merekomendasikan agar penyelesaian konflik Papua dilakukan dengan cara damai, yakni dialog yang bermartabat dan dimediasi oleh pihak ketiga yang netral. Sahabat, para gembala di Papua, baik para pastor dan pendeta, juga gelisah dengan kondisi yang ada. Berikut ini adalah kegelisahan dan seruan para pendeta dan pastor di tanah Papua. Ku tidak tahu malu, Pak. Orang pemilik tanah duduk menonton engkau kapling-kapling tanah mereka, lalu engkau menjual. Ini keterlaluan. Engkau ambil lagi kursi DPR. Tidak boleh ada yang jual tanah. Kepala-kepala desa yang suka jual tanah, terkutuklah mereka. Semoga mereka mati pelan-pelan bersama dengan tanah itu dan masuk di bawah tanah. Tanah ini sudah menjadi situs kekerasan. Sekalian, kita tidak ada harapan orang Papua dengan bangsa Indonesia. Mimbar harus berdoa untuk Papua merdeka. Harus. Karena di dalam gereja itu ada 2 manusia yang mendukung Indonesia dan yang mendukung Papua merdeka. Apa yang keinginan terdalam TPNOPM tidak dijawab, apa keinginan terdalam dari TNI Polri tidak terjawab. Duduk dong. Duduk. Seruan kami yang pertama ditujukan kepada kedua kubu yang Tidak rahasia lagi hari ini, karena ada mutilasi, ada penyiksaan, ada pembunuhan, ada genosida, ada rasisme, ada fasisme, ada militerisme di tanah ini yang harus dikoreksi oleh gereja Tuhan. Kenapa gereja diam? Gereja membisu? Tidak boleh. Gereja salib harus membebaskan orang. Salib Kristus harus memberikan penerangan, kedamaian. Jangan bicara manis-manis di sini sementara umat Tuhan dibantai seperti hewan dan binatang. Dari kepala burung ini, saya mau serukan beberapa catatan penting. Dan itu menjadi catatan sejarah. Semua orang dari Sorong sampai Merauke, jangan pernah lupa berdoa untuk Papua merdeka. Saya sebagai pemimpin gereja kasih tahu ini, perjuangan Papua merdeka itu bukan hal baru. Itu sebelum saya lahir orang juga berjuang. Itu menyangkut ideologi. Dan gereja harus berbicara itu. Tidak boleh takut. Karena saya mau sampaikan, Tuhan Allah tidak melarang Papua merdeka. Alkitab tidak melarang Papua merdeka. Gereja tidak melarang Papua merdeka. Yang dilarang oleh Tuhan, yang dilarang Alkitab, di dalam gereja jangan membunuh dan jangan mencuri.
Kenapa Bapak tidak tanda tangan? Takut? Para penghadiri kenapa takut? Gereja bilang jangan membunuh, jangan mencuri, pencurian di mana-mana, pembunuhan di mana-mana. Papua Merdeka tidak membunuh orang, Pak. Kenapa tidak pernah berbicara di mimbar? Yang kedua, silakan berdoa NKRI harga mati dan Papua Merdeka harga mati di mimbar. Ini saya pesan dari tanah di sini. Kalau ada pendeta yang tidak khotbah itu kasih turun dari mimbar. Itu pendeta model apa itu? Pendeta tidak mengerti firman Allah. Pendeta tidak mengerti tentang keadilan, kebenaran, kedamaian, martabat dan harkat kemanusiaan. Karena Alkitab berbicara tentang manusia. Masa manusia direndahkan martabat, harga diri atas nama NKRI, lalu manusia gereja dia tidak bisa dan tidak benar itu. Kita bilang Injil itu kekuatan Allah. Memang dari dulu sejak 5 Februari 1855. Injil yang membebaskan dan mendamaikan. Tapi persoalan hari ini adalah di tengah-tengah pemberitaan Injil yang sudah ada hampir 160 tahun itu, tapi orang Papua masih ditembak mati. Ya, orang Papua masih ditangkap. Orang Papua masih di apa? Tahu apa itu? Yang di Timika itu apa istilahnya? Orang Papua masih dimutilasi. Orang Papua masih ada di pengungsian, di atas tanah dan negeri mereka sendiri. Injil apa ini? Injil yang salah atau manusia yang salah terjemahkan Injil ini? Alkitab yang salah atau para pendeta, ketua sinode, presiden yang salah? Atau siapa yang salah? Kalau Injil itu kekuatan Allah, membebaskan dan mendamaikan dan menguatkan dan menyatakan kebenaran Allah. Mari kita mengubah paradigma gereja Tuhan hari ini. Di tengah-tengah Injil itu orang Papua dikasih nama stigma separatis, makar, OPM, KKB, lalu yang paling kejam adalah teroris. Injil ada di mana? Gereja ada di mana? Ini pertanyaannya. Ketakutan ada pada kita semua. Dalam khotbah doa di mimbar-mimbar begini, Tuhan Allah memberkati pemerintah kami dari pusat Joko Widodo sampai pemerintahan di kampung-kampung desa terkecil. Tapi di mimbar yang sama mengabaikan, tidak berdoa, tapi Tuhan ini berdoa untuk Papua Merdeka. Dari mana? Tidak pernah berdoa di mimbar apa ini? Ini gereja apa ini? Gereja Baptis saya kasih tahu. Gembala-gembala, orang Baptis, kamu dengar baik-baik ya? Saya terima kasih Pak Wapres tadi berdoa Papua Merdeka tadi ya, TPNPB ya. Mimbar harus berdoa untuk Papua Merdeka. Harus! Karena di dalam gereja itu ada dua manusia yang mendukung Indonesia dan yang mendukung Papua Merdeka. Perpuluhan juga persembahan juga orang Papua Merdeka juga bawa di dalam, dan juga yang mendukung Indonesia juga ada di dalam. Cuma masa? Oke, kalau bisa saya mau tanya bendahara adakah tidak? Oh, ini perpuluhan yang orang Indonesia, pendukung Indonesia punya, jadi oke. NKRI punya. Oh, ini perpuluhan persembahan dari OPM Pejuang Papua Merdeka ya kami sisihkan. Begitu kah? Hah? Bagaimana? Hah? Loh, ini bagaimana ini? Halo, saya heran sekali. Heran sekali. Mari mengubah paradigma cara yang salah oleh gereja salah, terutama kamu gereja Baptis ya. Tadi bilang gereja Baptis itu sudah berapa tahun? Hah? 60?
kamu sudah tua bangka pegang tongkat begitu baru kamu tidak pernah berdoa untuk Papua merdeka di mimbar. Malah orang berdoa Papua merdeka ini umat yang berjuang, bukan binatang hewan. Dari lembah ini, lembah Bubula, saya nyatakan bahwa di mimbar harus berdoa. NKRI harga mati dan Papua merdeka juga harga mati. Berdoa mulai minggu depan. Besok berdoa. Ketua Sinode GKI, Ketua Sinode Kimi, Presiden Gidi, terus Ketua Klasis Balim, Ketua silakan berdoa besok Papua merdeka di mimbar dan NKRI di mimbar. Dua-dua, karena Jumat jemaat di bawah ada dua-dua, mereka dua-dua ada. Kami yang lebih diadili dan dihakimi oleh Allah karena kami tidak adil di mimbar. Aduh, saya juga tidak mengerti selama ini. Pendeta penakut semua. Gembala penakut semua. Kalau di situ ada tentara yang masuk itu dia hanya hati-hati berdoa, dia takut-takut lagi, dia bilang pura-pura bilang nama Tuhan, tapi Tuhan kasih keberanian bukan ketakutan. Tadi Pak Mahfud sudah kasih tahu saya, jadi saya akan pakai kopo kata-kata itu. Yang bicara bukan saya. Kan firman Tuhan tadi saya ada catat di sini. Saya sekali lagi sampaikan terima kasih Ketua Sinode GKI, orang-orang GKI Tanah Papua yang merekomendasikan untuk Persekutuan Gereja Katolik Papua menjadi anggota PCC, Pacific Conference of Churches. Sehingga hari ini Gereja Baptis berdiri bersama-sama di 18 negara Pasifik. Gereja-gereja di 18 negara. Kami tidak sendirian berjuang, yang kamu selalu bilang itu sudah, saya tidak mau bilang. Tanah ini sudah menjadi situs kekerasan. Itu dikonstruksi, dikondisikan untuk Papua terus berdarah-darah. Satu. Dan dalam situasi itu, menurut kami ini harus kita periksa ini. Apa yang sedang terjadi? Ya, kenapa pembunuhan terus-menerus? Ya, kami kira itu pertama itu pada semacam ideologi pembangunan negara yang memang tidak berpihak ke orang Papua. Itu dia campur baur dengan rasisme. Jadi melihat orang Papua sebagai ya seperti di buku ini ya, seperti babi yang wajar dibunuh, bukan manusia. Dia seharusnya bersyukur kepada Indonesia untuk pembangunan yang dibikinnya. Dia paksakan, dia punya kebutuhan, dia punya proyek atas kita, dan saat kita lawan dia langsung serang. Ya, itu yang kita mau sampaikan bahwa ini tidak benar. Indonesia harus sadar diri juga. Semu juga kalau ini dia nanti dia lawan juga. Ya. Dan gerakan-gerakan Papua Merdeka, KNPB, ULMP ini semua reaksi terhadap negara Indonesia yang sudah mengkonstruksi, yang sudah merekayasa, sudah mengkondisikan supaya Papua ini menjadi lahan tempat kepala jenderal itu naik pangkat, cari uang, tempat penugasan, dan ini tidak boleh. Dan ini kami coba nyatakan itu dengan surat-surat gembala ini. Itu yang pertama. Yang kedua, itu dari gereja sendiri. Dalam sejarah Papua itu Badan Sending, Badan Pekabaran Injil, sekurang-kurangnya dua ya, yang pernah bekerja di tanah ini. Pertama yang mendirikan misi CMA, yang mendirikan gereja Kimi, gereja yang saya pimpin, dan Badan Sending yang mendirikan gereja GKI ini, semua sudah terlibat dalam sejarah mendukung Indonesia, mendukung Papua yang dikondisikan untuk terus-menerus berdarah. Jadi menurut saya Indonesia berharap sepertinya
kami gereja-gereja yang dihasilkan oleh dua badan pekabaran Injil yang sudah pernah mendukung orang ini, Indonesia berpikir kami juga harus mendukung orang. Kita bilang tidak, itu tidak benar. Badan pekabaran Injil Barat itu sudah berkolusi, sudah bekerja sama dengan negara yang orang Papua melihat sebagai sistem kekerasan modern yang habiskan orang Papua, dan kami bilang tidak. Yang ketiga itu penolakan kami terhadap negara yang memposisikan kami gereja sebagai pihak yang harus mendukung dia, kami bilang tidak. Dan ini buku ini menyatakan merupakan pengungkapan dari penolakan kami tidak. Negara harus bertanggung jawab atas kekerasan negara, baik secara ideologis, yaitu sudah dari awal mengkonstruksi, merumuskan kerangka untuk singkirkan orang Papua, marginalisasikan orang Papua. Barang-barang dengan kebijakan-kebijakannya, dan menurut kami ideologi kerangka pembangunan, kebijakan-kebijakan yang singkirkan orang Papua, ini yang melahirkan OPM. Ini yang meradikalisasi OPM. Sehingga kami gereja berpikir, ya kalau gereja itu kami duga OPM, menurut gereja OPM ini adalah hasil atau buah dari satu sejarah interaksi panjang orang Papua yang jadi korban dari semua ideologi, kebijakan pembangunan, kerangka-kerangka, bahasa-bahasa yang menyudutkan Papua, dan orang Papua yang melawan itu. Nah, perlawanan ini yang kebetulan mengkristal menjadi OPM. Yang hari ini kita tahu dalam terakhir melahirkan KNPB, dan puncaknya sudah melahirkan ULMP. Jadi kami ke depan kami berharap negara ini ambil pendekatan yang sama seperti yang dia lakukan dengan GAM Aceh. Hentikan kebiasaan apa yang dia bikin selama 10 tahun terakhir ini. Dia mencap GAM sebagai OPM sebagai ULMP sebagai separatis. Padahal dulu dia tidak mencap GAM sebagai separatis. Kami minta pemerintah juga Indonesia menghentikan stigma KKSB dan KSB sebagai terhadap OPM dan terhadap ULMP, karena sama seperti yang dia lakukan terhadap ULMP dan GAM dan Aceh, GAM. Jadi ya, kami dengan pertemuan ini kami minta supaya ya negara ini dewasa lah, NKRI dewasa lah. Dia anak dari Duga. Sudah 5 tahun mereka tidur di hutan, tapi dia ada di sini. Tepuk tangan untuk dia. Hari ini saya mau menyampaikan suara Dewan Gereja Papua dalam Kongres yang ke-19 Gereja Baptis West Papua. Yaitu yang pertama adalah, Bapak Ibu sekalian, kita tidak ada harapan orang Papua dengan bangsa Indonesia. Kita tidak ada harapan hidup masa depan penuh dengan gelap, penuh dengan awan hitam. Sekali lagi, Dewan Gereja Papua bukan buta, Dewan Gereja Papua bukan tuli, Dewan Gereja Papua bukan bisu. Kami sedang mengikuti, membawa rakyat Papua hitam keriting yang Tuhan taruh di negeri ini. Membawa kita kemana? Membawa kita kemakmuran, atau membawa kita malapetaka, atau membawa kita maut. Salah satu bukti hari ini adalah pemekaran provinsi di Papua, termasuk provinsi Kabupaten Jaya. Hari ini ada yang lihat hitam keriting, tetapi 50 tahun akan datang tidak ada lagi hitam keriting. Mengapa? Karena selama ini Dewan Gereja Papua terus berteriak karena non-organik beroperasi di Duga, di Intan Jaya, di Maifrat,
di Pegunungan Bintang. Itulah sebabnya sekarang non-organik tidak bisa lagi kirim ke sini, tapi lebih jahat, lebih berbahaya, akan membunuh orang Papua, menghilangkan orang Papua, dan juga akan menguasai kependudukan orang dari luar. Adalah pemekaran provinsi Papua, yaitu Papua Tengah, Papua Pegunungan. Karena itu gereja wajib berbicara tentang waspada dan bagaimana menjaga umatnya supaya seperti firman Tuhan yang sudah disampaikan, kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Di dalam persekutuan gereja-gereja di tanah Papua banyak organisasi, ada PGGP, ada API, ada PIKI, ada juga PCC yang baru dibangun, baru dibentuk organisasi kira-kira belum sampai umur 1 tahun. Mengapa terlalu banyak organisasi yang terbentuk, tetapi Dewan Gereja Papua terbentuk bukan untuk urus hosana haleluya, tapi Dewan Gereja Papua terbentuk untuk menyuarakan yang mereka yang tidak bersuara, menyuarakan mereka yang tertindas, menyuarakan mereka yang penjara di tirai besi, menyuarakan mereka yang tinggal di hutan, menyuarakan mereka yang menderita di hutan, menyuarakan mereka yang melahirkan anak di hutan, menyuarakan mereka yang mati di hutan. Karena itu Dewan Gereja Papua berdiri di tanah ini untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan keadilan, dan menyampaikan kemanusiaan. Karena manusia hitam keriting Tuhan taruh di sini, ada maksud Tuhan di balik semua hal ini. Saya juga ingin menyapa saudara-saudara pendatang, umat masyarakat pendatang. Kita bersyukur kita ada di tanah ini dan diterima baik oleh Amungme, Kamoro, dan suku-suku kekerabatan. Kita sudah mencari hidup dan kita memperbaiki ekonomi kita. Ini luar biasa, hebat. Pesan pastor adalah ini: bolehkah kau jangan rakus? Kalau engkau mendapat tanah untuk membangun rumahmu, oke. Tetapi kalau engkau mendapat tanah, engkau kapling-kapling lalu menjual, ini rakus namanya, dan ini kematian rohani. Kau tidak tahu malu kah? Bahwa orang pemilik tanah duduk menonton engkau kapling-kapling tanah mereka, lalu engkau menjual, ini keterlaluan. Kau sudah ambil tanah mereka, oke lah untuk hidup, tidak soal. Orang Papua tidak mempersoalkan, silakan. Tapi sampai keterlaluan begini, menurut saya kok urat malu tidak ada. Sudah putus. Kau ambil pula selain dorong punya harta, tanah, engkau ambil lagi kursi DPRD yang sebetulnya orang Papua mewakili orang Papua, atau orang Papua mewakili kita yang datang. Engkau duduk dan mengganti mereka. Ini keterlaluan. Ini orang-orang yang punya urat malu itu tidak ada. Lingkungan dijaga, dan itu masa depan. Karena itu saya senang bahwa di sini umat Katolik sudah berteriak, tidak boleh ada yang jual tanah. Boleh sewa tapi jangan jual tanah. Kepala-kepala desa yang suka jual tanah, terkutuklah mereka. Semoga mereka mati pelan-pelan bersama dengan tanah itu dan masuk di bawah tanah, karena merusak masa depan anak cucu kita. Nah, saya dengar ada beberapa kepala desa Katolik juga nakal-nakal. Semoga mereka bertobat sebelum mati pelan-pelan. Kalau mati satu kali ya nggak apa-apa, mati pelan-pelan itu celaka juga. Kaki mulai bengkok, mata mulai juling. Jadi lihat-lihat kepala desa yang mulai juling, berarti mereka mulai mati pelan-pelan. Jual-jual tanah dan sebagainya. Karena apa? Lingkungan harus dijaga. Kenapa sekarang air mulai kurang musim panas? Karena hutan dihancurkan. Hutan dihancurkan. Yang korban siapa? Kita semua mati, tidak ada air. Karena itu betapa penting menjaga lingkungan.
Kita tanam pohon di mana-mana supaya sejuk. Jadi ini sudah saya perjuangkan selama 25 tahun semuanya. Yang mau saya katakan adalah ini. Mengapa sampai TPN, OPM melakukan tindakan-tindakan yang katakanlah keras, kasar? Orang punya akal sehat akan bertanya, mereka bukan orang bodoh, mereka ada sebab. Sebab itu yang harus dijawab. TNI Polri juga melakukan kegiatannya. Mereka itu melakukan tugas negara. Dan kita tahu kan, ada instruksi jelas. Mengapa sampai mereka melakukan tembak-menembak itu? Juga ada alasannya. Dan kita harus memahami mengapa mereka melakukan itu. Itu sebabnya Ketua Kondios atas nama kami semua di ujung seruan tadi berkata, mari duduk berdialog, bicara. Dan saya mengamati selama ini yang namanya dialog hampir tidak ada. Dan selama dialog tidak ada, pasti besok, minggu depan, bulan depan akan terjadi lagi. Karena hasrat tidak pernah terjawab. Apa yang keinginan terdalam TPN OPM tidak dijawab, apa keinginan terdalam dari TNI Polri tidak terjawab. Duduk dong, duduk bersama dan bicara. Ada pertanyaan yang sedikit mengganggu. Kenapa ya? Kenapa para pihak tidak mau duduk untuk berdialog? Ada banyak sebab, tapi saya secara pribadi mau mengatakan yang tidak mau berdialog pasti dasarnya tidak kuat. Takut berdialog. Ayolah, mari kita berdialog. Di sana akan jelas siapa berada di titik kebenaran. Itu saja sebagai imam senior saya tambahkan apa yang menjadi aspirasi kami para imam projo Keuskupan Timika. Saya kembalikan. Seruan moral demi keadilan dan kebenaran oleh para pastor Katolik setanah Papua. Seruan kami yang pertama ditujukan kepada kedua kubu yang yakni kubu TNI, Polri, dan kubu TPN OPM. Kami memohon agar kedua belah pihak yang adalah manusia bermartabat segera hentikan dan membuka ruang hati untuk berunding dalam dialog bermartabat yang dapat dimediasi oleh negara atau kelompok netral dan independen. Sebab tidak pernah akan menyelesaikan permasalahan di tanah Papua, malahan akan menambah sejuta kesengsaraan dan masalah baru. Akan melahirkan dendam dan baru yang kehidupan. Sadarlah bahwa keselamatan nyawa manusia tidak berada di ujung. Seruan kami yang kedua ditujukan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia sebagai Panglima tertinggi, supaya segera menggelar pertemuan dengan Kapolri dan Panglima TNI untuk mengevaluasi dampak dari penambahan pasukan ke tanah Papua dan secepatnya menarik kembali semua pasukan non-organik gabungan TNI Polri dari seluruh tanah Papua. Seruan kami yang ketiga ditujukan kepada Majelis Rakyat Papua dan DPRP Papua Barat supaya segera menetapkan regulasi-regulasi yang lebih memihak kepada orang asli Papua. Menurut kami, perumusan regulasi-regulasi yang kontekstual dan bernilai keberpihakan adalah langkah yang sangat bermartabat
dalam menghargai dan menyelamatkan orang asli Papua yang sedang menuju ke ambang kepunahan. Seruan kami yang keempat ditujukan kepada Bapak Gubernur Papua, Bapak Lukas NMB. Kami mendukung penyataan Administrator Diosesan Keuskupan Timika, Pastor Martin Ekwaibi Kuayo PR, tertanggal 11 Oktober 2020 yang meminta agar Bapak Gubernur mencabut rekomendasi WIUP Blok Wabu di Intan Jaya. Jika benar bahwa Bapak Gubernur Papua yang merekomendasikannya. Sebab Blok Wabu merupakan penyebab konflik, pengungsian masyarakat lokal, dan korban jiwa. Seruan kami yang kelima ditujukan kepada Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI, Bapak Ignatius Kardinal Suharyo dan segenap anggota KWI. Kami para pastor ingin bertanya, mengapa bapak-bapak pimpinan Gereja Katolik Indonesia tidak membahas secara holistik, serius dan tuntas mengenai terlama di tanah Papua dalam rapat tahunan KWI. Ada apa dengan tanah Papua ini? Sekali lagi kami berharap, merindukan, dan memohon agar Bapak Kardinal dan para uskup se-Indonesia jangan tinggal diam atau seakan-akan tidak mau tahu dengan kondisi terlukanya rasa kemanusiaan umat Tuhan di tanah Papua, terutama ras Melanesia yang sedang menuju kepunahan. Kami merasa heran dan sekaligus tersisih karena mendengar bahwa KWI begitu cepat menyatakan sikap dan ungkapan duka cita terhadap peristiwa yang terjadi di Lewonu, Lembantonggao, Palopo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, dengan duka dan kecemasan serta manusia Papua terasa luput dari perhatian, perlindungan, dan bela rasa KWI. Seruan kami yang keenam ditujukan kepada Konferensi Episkopal Papua yang terdiri dari 4 uskup dan 1 administrator diosesan. Juga sekaligus kepada para pimpinan ordo dan tarekat yang berkarya di seluruh tanah Papua. Kami para imam se-Papua merindukan sikap yang tegas dan penuh keberpihakan terhadap manusia Papua dan semua orang lain yang ada di tanah Papua ini. Mereka yang dan yang sedang terluka nuraninya. Kami merindukan seorang gembala yang berada di tempat yang paling depan untuk bertindak menyelamatkan umat Tuhan seperti yang telah ditunjukkan oleh almarhum Uskup Herman Muninghoff OFM dan almarhum Uskup John Philip Saklil. Mereka telah mengangkat realita penderitaan hidup umat Tuhan di tanah Papua ini. Tetapi kini terasa seakan semangat perjuangan mereka hilang terkubur bersama jasad mereka yang kaku di dalam liang lahat. Di mana suara para pemimpin kami saat ini untuk menyikapi tragedi kemanusiaan di bumi cendrawasih ini. Seruan kami yang ketujuh ditujukan kepada pemerintah Indonesia dan para investor. Camkanlah bahwa tanah Papua bukan tanah kosong dan tak bertuan. Pemilik tanah Papua adalah orang asli Papua yang juga sekaligus adalah ahli warisnya. Tanah ini sudah dibagi secara jelas kepada pemiliknya, yakni 7 wilayah adat, masing-masing Lapago, Mepago,
Haanim, Bomberai, Domberai, Saireri, dan Mamta. Seruan kami yang ke-8 ditujukan kepada kelompok rawan pemicu horizontal, kelompok Nusantara, kelompok KNPB, Barisan Merah Putih, Bintang Kejora, Pro NKRI, dan Pro Papua Merdeka di seluruh tanah Papua. Kita semua adalah insan yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang adil dan beradab. Marilah kita menyelesaikan semua masalah di tanah Papua dengan cara-cara yang bermartabat. Camkanlah bahwa ada perbedaan ideologi dan pendapat, tetapi baiklah kita duduk bersama dalam suasana saling menghargai dan menghormati untuk mencari solusi yang tepat demi ketentraman dan kedamaian di tanah Papua ini. Seruan kami yang ke-9 ditujukan kepada para pemimpin pemerintah daerah di seluruh tanah Papua dan Papua Barat, gubernur dan wali kota di dan bupati. Kami sangat mendukung dan mendoakan saudara dalam memimpin pemerintahan di tanah Papua ini. Saudara adalah titipan Tuhan untuk memimpin semua manusia, warga masyarakat di tanah Papua, agar hidup berdampingan secara damai, adil, dan sejahtera. Lihatlah dengan mata iman semua realita di atas tanah ini. Pimpinlah negeri ini secara independen dan mandiri, berdasarkan nurani yang tulus, tanpa cacat intervensi dan intimidasi dari siapapun, yang hanya akan merusakkan kestabilan, ketentraman, kedamaian, dan keadilan di atas wilayah pemerintahan yang saudara pimpin. Seruan kami yang terakhir, yang ke-10, ditujukan kepada para pengambil kebijakan migrasi. Kepada pemerintah pusat dan daerah, kami berharap sambil mengingat apa yang telah dikatakan di atas, bahwa tanah Papua bukanlah tanah kosong dan tak bertuan. Karena itu, mesti ada kebijakan yang jelas mengenai migrasi. Entah ada upaya pembatasan atau malah dihentikan arus migrasi yang selama ini terjadi secara terstruktur maupun tidak terstruktur ke tanah Papua. Upaya ini harus dibuat untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi relasi yang semakin renggang dan tegang antara pendatang dan orang asli Papua, sekaligus meminimalisir gesekan-gesekan sosial yang berakibat pada tertekan dan tersingkirnya orang asli Papua di atas tanah leluhurnya sendiri. Namun janganlah gelisah, masih ada hari esok, matahari kan bersinar kembali. Yesus sanggup menghapus air mata negeri ini, gantikan sukacita abadi